Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuryaniti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nofri Rusmanisari. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah penolakan pencangkokan. Pencangkokan biasanya dihancurkan oleh sel T sitotoksik sehingga ditolak. Sel-sel ini membutuhkan bantuan sel T penolong agar teraktivasi. Penolakan dari cangkok jaringan terjadi karena jaringan merupakan non-diri yaitu punya marker MHC atau HLA yang identifikasi sel cangkokan sebagai asil. Kemudian di sini ada gambar dari penolakan pencangkokan. Sel T helper mempunyai reseptor yang berikatan dengan HLA kelas 2 yang mengandung antigen. Nah, kalau misalkan ini yang TC ini tuh dia sel T sitotoksik. Dia mempunyai reseptor yang berikatan dengan HLA kelas 1 yang mengandung antigen. Jadi si TH atau sel T helper ini akan menolong untuk mengaktifasikan si sel T sitotoksik ini untuk menyerang sel yang terinfeksi. Jadi si sel T helper ini menolong si sel T sitotoksik untuk aktivasi, dan selanjutnya si TC ini akan menyerang sel-sel yang terinfeksi. Toleransi imunologi dan autoimunitas. Sejak 1900, mikrobiologi Jerman sekaligus pemenang hadiah Nobel Paul Ehrlich telah terkesima oleh fakta bahwa tubuh seseorang yang secara imunologi sehat tidak menghasilkan kekebalan terhadap jaringannya sendiri. Ia menyebut konsep ini zooautopsychos yang berarti takut akan penghancur diri. Bahkan pada saat itu, Ehrlich menyadari bahwa jika ini dilanggar, masalah besar gawat akan muncul. Kemudian kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar hiperfungsi tiroid yang A, dan yang B itu anemia pernisiosa. Kan ini kita lihat nih, kalau yang kiri itu sehat. Kenapa? Soalnya si TSH ini yang fungsinya untuk mengendalikan atau sebagai stimulatornya sel tiroid menghasilkan hormon itu kerjanya benar berdasarkan gambar dia benar aktivasi sel tiroidnya. Nah, yang sebelah kanan itu di sini dikatakan sakit. Kenapa? Misalnya kadar hormon tiroid di tubuh udah pas, berarti kelenjar tiroidnya nggak usah produksi hormon kan, berarti gak butuh TSH buat stimulasi sel tiroid supaya kelenjarnya produksi hormon. Mohon maaf. Berarti kita mulai deh, ulang dari yang kanan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dibilang sakit, misalnya kadar hormon tiroid di tubuh udah pas, berarti kelenjar tiroid gak usah produksi hormon kan, berarti gak butuh TSH buat stimulasi sel tiroid biar kelenjarnya produksi hormon kan. Nah, beda cerita kalau kayak di gambar kanan, mungkin hormon tiroid udah pas tapi sel tiroidnya masih diaktifasi sama antibodi buat ngasilin hormon, nanti jadi hiperhormon. Terus yang bawahnya tuh vitamin B12 itu kan diserap oleh usus halus. Nah, B12 harus berikatan dulu sama faktor intrinsik atau IF
yang dihasilin sama sel parietal lambung yang kayak gambar kiri ini nih. Kalau gambar yang kanan itu B12 gak berikatan sama IF, makanya dia nggak diserap usus, terus dia akan langsung dibuang. Kondisi ini dia akan langsung dibuang soalnya ada si antibodi yang merusak sel-sel penghasil IF. Nah kalau udah gitu B12 di tubuh sedikit, jadinya anemia pernisiosa. Nah jadi intinya tuh yang kiri kan yang saat ini dia TSH, itu dia akan teraktivasi. Terus sel tiroidnya, kalau misalkan yang sakit itu dia auto antibody. Kemudian kalau intinya tuh kalau yang sehat dia vitamin B12 nya akan berikatan. Kalau yang sehat itu intinya vitamin B12 nya akan berikatan dengan faktor yang dihasilkan oleh sel-sel lambung itu. Tapi kalau misalkan yang sakit, si vitamin B12 itu nggak bisa berkaitan dengan faktor intrinsik itu karena sel penghasil faktor intrinsik itu sudah dihancurkan oleh si antibodi ini. Nah jadinya B12 nya sedikit. Kalau B12 nya sedikit nanti kan dia jadi kayak kurang darah, terus nanti jadi anemia pernisiosa. Si imunologi, ada yang namanya antigen, di mana antigen ini adalah sesuatu yang bakal memicu respon imun. Antigen ini biasanya dihasilkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita, sehingga dengan adanya antigen, tubuh akan mengeluarkan respon imun untuk membunuh patogen, bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Namun tubuh kita sendiri pun menghasilkan antigen atau self antigen. Tentunya kita gak mau self antigen ini dikenali sebagai musuh oleh tubuh kita kan. Makanya tubuh kita punya mekanisme yang namanya immunological tolerance. Toleransi imunologi yaitu sebuah kondisi di mana tubuh tidak memberikan respon terhadap self antigen. Toleransi imunologi ini sangat penting. Dengan adanya toleransi imunologi, maka kita terhindar dari yang namanya penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana imun sistem menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri karena menganggap itu adalah benda asing. Nah, di sini kan ada gambar yang A. Jadi sel T helper atau sel T penolong itu akan memproduksi sitokin, di mana sitokin ini akan mengaktifasi B sel atau sel B sehingga B sel ini dapat memproduksi antibodi, di mana antibodi ini dapat menyerang antigen asing dan membunuh antigen tersebut, sehingga dengan adanya hal itu tubuh akan kebal terhadap antigen asing tersebut. Nah, kemudian ini kita masuk ke gambar yang B ya. Di situ kan ada reseptor sel yang berwarna pink lagi berikatan sama antigen yang warna kuning bulat itu. Nah, karena T helper ini memiliki reseptor yang tidak cocok dengan reseptor sel B, maka T helper dan sel B tidak dapat berikatan, sehingga T helper tidak bisa menolong sel B. Nah ya udah, kalau gak bisa nolong berarti B
B-cell gak bisa teraktivasi dong dan menghasilkan antibodi untuk menyerang antigen diri sendiri sehingga tidak terjadi autoantibodi. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang C. Gambar yang C ini tidak ada sel T helper dengan reseptor yang cocok. Karena yang tadi terus sehingga tidak ada autoimunitas. Nah, terus yang ke D. Yang D itu apabila sel B mengenali antigen namun tidak mendapat pertolongan sel T karena sel T helper itu bersifat toleran, sel B tersebut akan menjadi alergi karena adanya hambatan persinyalan dari reseptor antigen tadi. Nah, jadi intinya tuh kalau misalkan yang dari tahap D sampai D itu intinya reseptor T helper beda sama reseptor sel B, makanya mereka gak bisa berikatan dan otomatis T helper gak bisa mengaktifasi sel B untuk menghasilkan antibodi dong. Nah ya udah, kalau misalkan gak ada antibodi berarti antigen diri gak bakal diserang dan dihancurkan sehingga tidak terjadi autoantibodi. Terus di sini ada, kita ke slide berikutnya yang hancurnya toleransi imunologi. Kita masuk ke gambar yang A dulu ya. Ini kan sel B berikatan sama antigen diri. Ada di gambarnya yang antigen warna abu-abu berikatan sama reseptor sel B warna pink. Karena sel B dan T helper ini gagal dalam melakukan toleransi, maka T helper akan menolong sel B untuk menghasilkan antibodi, di mana antibodi itu akan menyerang antigen diri. Di sini kita bisa lihat kan tadinya si antigen dirinya kan warnanya kuning bulat, dan kalau misalkan yang di sini di tahap yang A ini tuh dia abu-abu terus bentuknya berbeda sama yang di atas tadi. Terus yang B sel B berikatan sama antigen diri, ada di gambar. Mohon maaf, kita ke yang sel B ya. Jadi kalau misalkan ada self antigen atau antigen diri berikatan sama sel somatik, terus nanti akan ada T helper sama B cell yang berikatan dengan antigen diri tersebut. Nah, seharusnya kan karena itu antigen diri, seharusnya T helper sama B cell tidak boleh memberikan respon terhadap antigen tersebut. Namun karena adanya kegagalan dalam toleransi, maka T helper akan menolong B cell sehingga B cell akan menghasilkan antibodi yang menyerang sel somatik tersebut. Terus kita lanjut ke slide yang penyakit prion protein menjadi menular. Prion merupakan salah satu temuan yang membuat para ilmuwan mempertanyakan apakah mereka benar-benar telah memahami dasar-dasar ilmu biologi. Prion adalah protein yang dapat menyebabkan penyakit menular, tidak seperti virus, bakteri, fungi, ataupun parasit. Prion mampu memperbanyak diri tanpa asam nukleat. Nah, slide selanjutnya itu ada yang kiri itu protein normal dan yang kanan itu prion. Bisa kita lihat kalau misalkan yang kiri itu tidak berubah, kalau misalkan yang kanan itu dia menular.
Kemudian slide selanjutnya ada prion mengubah bentuk protein normal. Kita lihat tuh yang prion tuh yang warna pink itu kayak bulan sabit. Kalau protein normal yang bintang warna kuning itu. Jadi si prion ini akan memaksa protein normal untuk meniru strukturnya. Nah, bisa kita lihat dia kayak memaksakan gitu. Terus step selanjutnya dia kayak pokoknya dia tuh masih memaksakan gitu deh supaya si protein normal ini strukturnya tuh kayak dia, dan pada akhirnya si protein normal ini strukturnya menjadi seperti si prion ini karena tadi dipaksa. Nah, prion dan slide selanjutnya ada prion dan BSE. BSE atau penyakit sapi gila adalah penyakit menular pada sapi yang pertama kali teramati tahun 1984 pada seekor sapi di Inggris. Oleh karena jaringan otaknya jadi menyerupai spons, penyakit ini disebut BSE, bovine spongiform encephalopathy. Pada 1987, Stanley Prusiner mengajukan teori mengenai mekanisme molekul yang terlibat dalam penyakit prion menular. Menurutnya, penyakit prion menginfeksi, menembus sel-sel saraf dan memaksa protein-protein normal berubah berbentuk prion. Kemudian ada teori saintifik antara 1930 dan 1950 para ahli kimia berhasil menganalisis struktur antibodi. Mereka menjabarkan antigen dan gaya-gaya yang memungkinkan pengikat dapat balik antara antigen dan antibodi berdasarkan gembok dan anak kunci atau gaya tarik elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, maupun ikatan hidrogen. Molekul-molekul yang tidak ditemukan di alam atau heptan disintesis dalam tabung reaksi, lalu ditautkan ke protein pembawa yang besar ketika disuntikan ke dalam mamalia. Nah, yang terakhir ini ada teori stensil. Pada 1940, ahli biokimia Linus Pauling mengajukan teori bahwa antigen berfungsi sebagai stensil bagi produksi antibodi yang sepenuhnya cocok dengannya. Antibodi ini secara harfiah seharusnya terbentuk di sekeliling antigen saat disintesis dan menjadi cetakan negatif yang ada setelah antibodi dilepaskan ke dalam cairan tubuh. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas karena saya sedang kurang sehat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.